Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Sabtu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir pekan ini, kalau kita mengingat kembali dalam satu minggu ini, dari Senin hingga Jumat, kalau kita menghitung ada berapa banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Sanggupkah Bapak Ibu menghitung? Atau sebaliknya, apakah kita lebih fokus menghitung kesusahan? Ataukah kita lebih fokus menghitung pergumulan, penderitaan yang kita alami, atau kesusahan yang menerpa kehidupan kita? Karena saat ini tidak jarang kita mendengar orang banyak mengeluh, orang banyak bersungut-sungut. Karena apa? Karena persoalan hidup yang semakin sulit, khususnya oleh karena pandemi virus COVID-19 ini. Ketika virus ini datang, ketika virus ini merusak tatanan perekonomian, merusak aktivitas pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Apa yang Anda lakukan? Sejauh mana kita masih mampu bersyukur di situasi ini? Atau seberapa banyak sungut-sungut yang sudah kita ucapkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya, ada satu hal yang dia lakukan, yaitu dia datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia memanjatkan doa, memohon pertolongan Tuhan. Karena apa? Raja Daud memahami sebesar dan seberat apapun pergumulan yang dia hadapi, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulannya. Nah, artinya sedangkan kita hidup di dalam Tuhan pun, pergumulan, kesusahan masih menimpa hidup kita. Sedangkan kita berdoa kepada Tuhan pun, beribadah kepada Tuhan pun, penderitaan masih datang menerpa kita. Apalagi lah kalau kita jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Bagaimana kehidupan kita? Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengimani. Dia mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan sekarang kita akan katakan, pergumulan seberat apapun yang kuhadapi, di dalam nama Yesus dia akan menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Asalkan kita mau berserah kepada Kristus. Asalkan kita mau mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Hanya dengan kepatuhanlah kita akan terhindar dari wabah ini. Hanya dengan kepatuhanlah berkat Tuhan akan selalu mengalir bagi hidup kita.
Raja Daud ingin mengajar kepada kita bahwa situasi apapun yang menerpa, goncangan apapun yang datang ke kehidupan kita, itu tidak boleh mempengaruhi iman dan doa kita serta kepatuhan kita kepada Tuhan. Karena dengan kepatuhanlah kita akan kuat. Karena doalah kita akan dimampukan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengatakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Maka supaya kita merasakan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, maka setialah, tunduklah, patuhlah kepada Tuhan selama-lamanya. Hanya dengan cara begitu, kita akan tetap dalam lindungan Tuhan itu. Benar kita menghadapi persoalan hidup, tapi benar juga yang memiliki persoalan, yang memiliki pergumulan. Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu serta berbeban berat. Aku akan melegakan engkau. Kalau Tuhan sudah menjanjikan demikian, kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih takut? Yakinilah sebagaimana firman Tuhan ini sampai kepada kita. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya memberkati saya, memberkati Bapak Ibu, dan memberkati kita semua. Jika kita ingin merasakan indahnya dan nikmatnya berkat Tuhan, tinggal dan menetaplah di dalam kasih dan berkat Tuhan itu. Tinggal dan hiduplah di dalam janji serta firman Tuhan itu. Pasti indah dan tepat waktunya akan Tuhan jawab doa dan pergumulan kita. Akan Tuhan pulihkan kehidupan dan perekonomian kita. Tunduklah pada Tuhan, tunduklah pada aturan. Dunia ini akan dipulihkan oleh kasih-Nya. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kami untuk tinggal di dalam firman-Mu. Karena kasih Tuhan untuk selama-lamanya akan kami rasakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.